Seperti kita tahu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Salah satu bencana yang kerap kali terjadi pada musim kemarau dan perlu kita waspadai adalah kebakaran. Kebakaran sendiri terjadi ketika api yang terbentuk mulai tidak terkendali dan menghasilkan reaksi oksidasi dan menghasilkan panas atau eksotermik secara terus-menerus. Kebakaran sendiri dapat terjadi kapan saja, menimpa siapa saja, dan di mana saja. Bahkan di tempat sehari-hari kita beraktivitas seperti rumah, homestay, dan pondok wisata. Akibatnya tidak hanya merugikan materi, tapi juga keselamatan jiwa. Untuk itu, kita wajib mengetahui bagaimana langkah awal untuk menjinakkan api saat terjadi kebakaran. Ada berbagai macam peralatan yang dapat digunakan dalam sistem proteksi kebakaran. Salah satunya adalah APAR atau alat pemadam api ringan. APAR merupakan alat pemadam yang mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran. APAR terbagi dalam dua jenis, yaitu APAR basah yang berisi air atau busa atau foam, dan APAR kering yang berisi bubuk kimia kering, clean agent atau karbon dioksida. Sebelum menggunakan APAR, sebaiknya kita melakukan pengecekan tekanan pada APAR untuk memastikan APAR yang digunakan memiliki tekanan yang baik. Selanjutnya, kita akan mengenal langkah menggunakan APAR yang akan dipandu oleh Bapak Heri Jamal. Halo, perkenalkan saya Heri Jamal akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. APAR terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama adalah handle, pegangan atau tuas, yang berfungsi sebagai pegangan yang terkoneksi dengan valve untuk mengeluarkan isi dari tabung atau membuka dan menutup katup valve. Kemudian yang kedua adalah penunjuk tekanan atau pressure gauge, berfungsi untuk mengetahui seberapa besar tekanan gas dalam tabung APAR. Standar tekanan APAR normal adalah jika jarum pada petunjuk tekanan menunjukkan area warna hijau atau green area. Jika jarum panah berada pada sisi kanan atau zona merah, maka kondisi APAR mengalami tekanan berlebih sehingga harus dilakukan perbaikan. Yang ketiga adalah safety pin atau pin pengaman. Pin pengaman memastikan APAR dalam kondisi belum terbuka atau masih utuh. Pin pengaman harus dibuka sebelum APAR dioperasikan. Yang keempat adalah hose, berfungsi untuk menyalurkan isi APAR. Yang kelima adalah nozzle. Fungsi nozzle adalah untuk mengarahkan isi APAR ke sumber api. Yang keenam adalah tabung utama. Dalam menggunakan APAR, ingat prinsip PAS, yaitu P, tarik pin, kemudian A, arahkan ke titik api. Kemudian ada S yang pertama, yaitu semprot dengan menekan tuas. Tekan pegangan atau tuas, lalu semprotkan pada api secara terus-menerus, jangan sampai terputus. Terakhir S kedua, yaitu sapukan dari sisi ke sisi. Pastikan kamu menyapu seluruh api dari bagian sisi ke kanan sampai sisi ke kiri. Seperti itu ya kira-kira cara penggunaan APAR yang baik dan benar. Selain cara mengoperasikannya, beberapa hal juga perlu menjadi perhatian saat menggunakan APAR. Pastikan tabungnya dalam kondisi berdiri tegak. Posisikan diri membelakangi arah datangnya angin. Jaga jarak dengan sumber api minimal membentuk sudut 30-60 derajat atau 2 meter. Dan jangan lupa segera menginformasikan keadaan darurat pada petugas pemadam kebakaran. Jika harus melakukan evakuasi dan terjebak dalam kepulan asap, maka tetap tenang dan jangan panik. Merayap atau merangkak menuju pintu keluar terdekat dengan mengambil napas pendek-pendek. Apabila terpaksa harus menerobos kepulan asap, maka tutuplah hidung dan mulut dengan kain basah, tahan napas, lalu bergerak cepat menuju pintu keluar terdekat. Dalam upaya penanggulangan kebakaran, kita sebagai masyarakat Indonesia juga menjadi pendukung petugas saat terjadinya kebakaran. Kita dapat menghubungi petugas pemadam kebakaran daerah atau wilayah. Berikan informasi seputar kebakaran yang terjadi, seperti memberi petugas asal api, adakah warga yang terperangkap api, lokasi sumber air terdekat, dan apa saja yang terbakar.
Kita pun dapat membantu membuka portal jalan atau memberikan akses jalan sehingga petugas lebih mudah mencapai lokasi kebakaran. Mengetahui langkah apa yang bisa kita lakukan dalam bencana kebakaran sangatlah penting, agar kita dapat meminimalisir segala bentuk kerugian. Dimanapun kita berada, pastikan selalu memperhatikan petunjuk dan protokol keselamatan saat terjadinya bencana.